Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching yang terdiri dari 3 orang dalam satu kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Puput Nazil Anggraini, sebagai observer, kemudian ada Ibu Isti sebagai coach, dan Ibu Listio sebagai coach. Sudah siap ibu-ibu semuanya? Ya, siap. Oke, Ya, kalau Bu. sudah siap, langsung saja kita menuju ke kegiatan coaching pada pagi hari ini. Silakan Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Puput, ini Ya, saya dengan Pulis akan mengadakan coaching baik. terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pulis. Nanti apakah Bu Puput ada waktu ini untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching saya dengan Pulis nanti? Ah, Baik Bu Isti, kebetulan hari ini saya ada jam kosong yang bisa saya gunakan untuk menemani kegiatan coaching antara Bu Isti dengan Bu Listio. Bu Wisti, karena Oh kita ya, akan terima kasih. melaksanakan, baik, karena kita akan melaksanakan proses coaching, apakah rubrik penilaian coaching ini sudah dibuat, Bu Wisti? Ya, Bu Puput, untuk rubrik penilaiannya sudah saya buat dan sudah saya berdua dengan Bulis sudah saya berdiskusi untuk rubrik penilaiannya, Bu. Oh begitu, sudah disetujui semuanya, oke? Ya, sudah disetujui oleh Bulis juga. Oke. Baik Bu Wisti. Lalu Bu Wisti, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan Bu Wisti dalam kegiatan coaching pada hari ini? Eh, Baik, Bu Puput, untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching ini, tentu saja saya ingin mengembangkan dari ketiga kompetensi coaching itu, yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar aktif juga untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot ke semuanya ini. Kalau bisa nanti bisa saya kembangkan secara maksimal, Bu. Oh begitu. Tiga-tiganya ya Bu Isti. Kemudian Iya. eh, bagian kompetensi mana yang paling Ibu spesifikkan untuk diobservasi Bu? Oh, nggih. Bagian yang kompetensi yang akan saya lebih ingin saya observasikan atau lebih saya tingkatkan ini untuk sebagai pendengar aktif, Bu. Karena ini saya merasa memang sebagai coach ini masih harus banyak menjadi pendengar aktif karena eh, ketika menjadi coach ini rasa-rasanya saya ingin selalu masuk ke dalam situasi itu dan ingin memberikan Oh solusi-solusi yang begitu itu ya Bu. berasal dari saya. Iya iya. Nah, ini harusnya membatasi ini dan harus saya kembangkan lagi sebagai pendengar aktif, Bu. Oh, baik, baik. Itu yang kompetensi yang ingin Ibu Wisti observasi secara lebih spesifik menjadi pendengar aktif tanpa harus Iya, mencampuri atau memberikan solusi kepada coach. Begitu ya, Bu. Lalu Bu Wisti gitu. kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Wisti inginkan seperti apa, Bu Wisti? Eh, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan yaitu saya bisa menggali coachi dalam apa, mengungkapkan kompetensinya untuk memberikan solusi-solusi dia sendiri. Kemudian saya juga tidak terlibat dalam memberikan solusi, tetapi benar-benar saya sebagai coach, yaitu sebagai pendengar. Dan yang tugas saya hanyalah mendengarkan dan memberikan pertanyaan nanti juga yang berbobot, kemudian bisa menggali kompetensi dari coach untuk menemukan solusi dia sendiri, Bu. Oke, baik Bu Isti. Itu indikator-indikator yang akan Bu Isti capai. Kalau begitu, silahkan melakukan kegiatan coaching. Saya akan mengobservasi apa indikator yang akan
dicapai lebih spesifik oleh Ibu Wisti. Terima kasih Bu Wisti, silahkan. Puput, ya. Tio, apakah sudah siap? Ya, siap Bu Wisti. Ya, oke. Assalamualaikum, Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Wisti. Apa Bagaimana nih kabar Bu kabarnya, Bu Wisti? Lis? Alhamdulillah, kabar baik. Oke. Eh, Bu Wisti, mohon maaf ada waktu untuk hari ini, jam Oh ini? iya, kebetulan ini saya tidak ada acara apapun, Bu. Ini baru hanya baca-baca saja ini. Gimana nih, Bu Lis? Oke, saya mau mengganggu Bu Wisti ini, mau minta waktunya karena ya pengen curhat lah sama Bu Wisti gitu. Oh, oh gitu ya, Bu Lis. Ya, Ya, iya, nggak apa-apa, Bu Lis. Saya juga ini pas kebetulan tidak ada acara apa-apa. Nah, apa nih rencananya ini? Ada diskusi apa ini dengan Bu Lis ini? ya terima kasih waktunya sebelumnya Bu Wisti yang mau mendengarkan curhatan saya gitu. Ya, gini Bu Wisti, saya kan jadi wali kelas di kelas Ya. 12 MIPA 1. Nah, dari beberapa berapa anak ya? Ada 30 anak. Nah, salah satunya itu ada anak putri, Mhm. gimana ya? Dia itu terlalu introvert gitu loh, Bu Isti. Jadi susah sekali kalau diajak komunikasi. Tuh, jadi saya jadi bingung sendiri. Kadang kalau saya ajak bercerita atau ada baik sebagai wali kelas atau kebetulan saya juga mengajar biologi ya, ketika ada materi-materi yang ada latihan soal, ada tanya jawab dan sebagainya, ketika saya meminta anak itu untuk merespon, sama sekali nggak ada respon gitu. Secara indera pun kadang itu nggak ada reaksinya gitu loh. Jadi saya malah bingung sendiri dengan anak tersebut. Nah, itu Eh, Bu Kristi. Oh, oke. Jadi permasalahan Bulis ini ya Bu, ada anak di kelas yang Bulis Wali ini ya, di Ya, kelas IPA 1 tadi ada satu anak cewek putri yang dia ya, memiliki sifat introvert ya Bu. Jadi eh, ya, susah untuk diajak berkomunikasi. Jadi sebagai guru juga merasa bingung gitu ya Bu, ya, untuk bagaimana betul. mengenali apa sih yang dia inginkan, permasalahannya apa sih begitu ya. Nah, itu. Terus setelah nanti kita berdiskusi nih, kira-kira ini nanti apa nih tujuannya nih Bu? Biar nanti kita endingnya bisa, bisa ada pemecahan atau bagaimana ini Ya, tujuannya. harapannya sih ketika kita ngobrol, kemudian nanti dengan Bu Wisti, ada solusi lah nanti ketika bagaimana sih saya harus menghadapi anak tersebut supaya paling tidak ada perubahan lah nanti. Kan memang berproses ya ada perubahan supaya dia bisa menjadi lebih baik lagi, sedikit ada respon gitu baik dengan lingkungannya maupun dengan sesama seperti itu Bu Wisti. Oh, begitu ya Bu. Jadi Nah, kalau menurut Bulis ini kondisi yang seperti apa sih yang diinginkan dari Bulis dari permasalahan anak tadi seperti apa Bu ini? yang saya inginkan mestinya anak tersebut nanti bisa berbaur dengan teman-temannya karena dia di kelas sebetulnya dia punya teman ada satu bangku dengan teman cewek yang lain, tetapi dengan temannya pun sama sekali nggak ada komunikasi seperti itu. Jadi harapannya nanti ada perubahan, paling tidak ada respon, tadi ada dia mau secara indera ada respon positif, paling tidak kami memang berproses seperti itu. Syukur-syukur nanti dia bisa buka suara gitu. Nah, itu yang susah gitu bagi saya. Jadi tentu saja kita sebagai guru ya, Bulis ingin anak itu memiliki sifat yang tentunya lebih baik lagi ya, Bu ya. Bisa terbuka, bisa komunikasinya bisa terjalin begitu ya, Bulis tadi Ya, seperti yang betul. disampaikan Bulis. Nah,
Ini kira-kira nih bagaimana ini ada nggak langkah-langkah Bulis untuk mencapai situasi yang diinginkan Bulis itu bagaimana, Bu? Langkah-langkah, ya saya ada beberapa sebetulnya. Yang pertama, tentunya saya akan mencoba mencari tahu, mencari informasi tentang anak tersebut. Bisa dari anaknya langsung, atau nanti dengan teman-teman yang satu kelas, atau mungkin teman yang lain kelas gitu, yang terdekat saat itu. Atau juga mungkin nanti lebih jauh bisa ke orang tua mungkin ya, orang tua atau dengan guru-guru yang lain supaya itu merubah anak tersebut ada perubahan yang lebih baik secara tadi, yang nggak terlalu tertutup gitu. Ya, solusinya bagus sekali tuh Bulis. Bagaimana bisa nanti merubah anak itu dari sifatnya yang introvert tadi bisa terbuka dengan menggali dari temannya mungkin ya atau lebih ke tadi Bulis katakan ke orang tuanya gitu ya. Eh, Nah, ini kalau dari skala 1 sampai 10 ini sekarang posisi Bulis ini sudah dalam pencapaian tujuan ini di posisi berapa nih Bu? Kalau di angka 1 sampai 10 nih. Kalau di angka, saya merasa belum berhasil ya Bu Wisti, jadi masihlah di angka 6 atau 7 lah, karena masih mencoba menggali informasi seperti itu. Dalam proses ya Bu ya, Iya, masih proses berproses. bisa mencapai angka 9, 10 gitu ya. Nah, 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 mudah-mudahan. kira-kira nih Bulis kekuatan apa yang Bulis miliki nih untuk mencapai tujuan yang Bulis inginkan tadi? Oke, tentunya saya nggak bisa sendiri ya, Bu Wisti, untuk memecahkan masalah ini. Saya membutuhkan kolaborasi tentunya. Kolaborasi tadi baik dengan murid yang lain yang di kelas yang sama, atau kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, atau kolaborasi dengan orang tua tentunya. Kan kita harus tahu juga ada apa sih latar belakangnya sehingga anak tersebut jadi seperti itu, atau mungkin ada masa lalunya yang kurang baik sehingga menjadi pendiam. Gitu. Hmm, ya. Eh, ya, apa tadi yang akan Bulis lakukan tadi, tentu saja kekuatan tadi bisa terlaksana jika nantinya ada kolaborasi begitu ya Bu, kolaborasi baik dari murid itu sendiri, dari teman-teman anak itu sendiri, guru, bahkan nanti bisa sampai ke kolaborasi dengan orang tua gitu ya Bu ya. Oke. Nah, ini kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Lis lakukan untuk mencapai tadi? Kira-kira mau mengambil peluang yang mana ini yang diutamakan untuk mencapai tujuan Bu Lis tadi? Peluang, saya akan mencoba mestinya yang komunikasi tadi ya Bu Wisti ya, kolaborasi komunikasi itu yang terpenting supaya bisa tadi membantu anak bisa sedikit berubah gitu, karena menurut saya komunikasi itu yang terpenting baik dengan semuanya. Iya. Jadi eh, Bu Lis akan memulai dengan komunikasi ya Bu ya. Nah, Masih karena nanti dengan kolaborasi. komunikasi bisa ya dan kolaborasi tentu saja dengan semua yang terlibat di situ. Nah nih kira-kira dari yang akan Bulis rencanakan tadi kira-kira ada nggak nih hambatan atau gangguan yang nantinya bisa sedikit mengganggu dalam proses untuk mencapai tujuan itu Bulis? Hambatan, setiap langkah mesti ada hambatan ya Bu Wisti, dan saya pun eh, punya apa namanya ya, hambatan juga, misalnya seperti kadang kan di dalam kelas anak-anak itu tidak semuanya mendukung ya tentang apa yang ingin kita rencanakan. Kadang juga kan ada anak yang justru membuli gitulah, Iya. sehingga dengan tadi introvertnya ada beberapa yang membuli. Iya Nah, benar. itu yang perlu juga saya
anggap sebagai hambatan, bagaimana saya bisa mengurai hambatan tersebut supaya nanti anak tersebut tidak dibully, kemudian apa yang saya inginkan juga bisa tercapai. Seperti itu kira-kira Bu Isti. Oke. Jadi tadi dari hambatan, Bulis juga ada solusinya ya Bu. Kira-kira Ya, nanti ketika untuk, ada hambatan ini, tadi yang disampaikan Bulis juga ada solusinya gitu nggak Bu? ya, Eh, mencoba mencari solusi juga. Solusinya dengan tadinya ada mengurai dari permasalahan-permasalahan anak tersebut gitu ya Bu. Iya, Mungkin ada betul. yang membuli dan sebagainya. Nah, solusi yang luar biasa ini dari Bulis eh, tentang anak yang introvert ini tadi ya. Nah, untuk rencana nih, nah, apa rencana Bulis yang dalam waktu dekat ini nih untuk mencapai tujuan dari yang Bulis inginkan? Itu apa nih Bu, rencana yang terdekat ini? Rencana terdekat, yang pertama saya akan mencoba mencari informasi dulu dari mungkin dari teman-temannya dulu ya Bu Wisti. Uh, ada apa dengan anak tersebut? Mungkin di SMP-nya mungkin ada masalah dan sebagainya. Dan nanti kalau dari teman-temannya kita kan ada tidak hanya satu, kita ambil beberapa teman, mungkin kan informasinya bisa lebih beragam gitu. Nanti kalau dari teman-teman sudah saya coba untuk anak tersebut diajak ngobrol lah, barangkali nanti bisa dia buka suara, paling tidak indranya bisa merespon gitu. Karena wajahnya itu juga acuh sekali, Bu Wisti. Nggak ada respon sama sekali. Jadi ketika kita jalan di depannya pun, misal pagi hari ya, kan ada ini salam-salaman di gerbang. Ya. Itu Ya. kita sudah paham sebetulnya Bapak Ibu guru yang piket. Oh, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh anak tersebut gitu. Nah, suatu saat anak tersebut sama sekali nggak ada respon. Kita di depannya jalan ya jalan saja tanpa menengok sama sekali gitu. Nah, suatu saat lagi piket lagi, oh ada nggak nanti perubahannya gitu. Oh iya, dia sudah mulai, indranya sudah mulai mencoba merespon meskipun belum buka suara. Nah, seperti itu dari anak jadi teman anak. Nah, kalau dari itu belum bisa terpecahkan ya nanti mencoba ke komunikasi dengan orang tuanya gitu. Dan saya juga mestinya butuh BK nggih, karena mungkin Ya. bahasa saya sebagai wali kelas dengan bahasa BK itu mungkin berbeda cara menggali informasinya gitu. Jadi tadi butuh banyak komponen. Jadi itu antara lain yang ingin saya lakukan, mencoba menggali informasi dari berbagai sumber seperti itu, Bu Wisti. Oke, jadi saya simpulkan lagi tadi ada prioritasnya ya yang Bulis ambil ya. Jadi bisa tadi Bulis katakan prioritasnya berkomunikasi dengan teman-temannya yang tahu betul kondisi dia atau apakah ada permasalahan yang memang membuat dia seperti itu begitu ya Bulis. Iya, Kemudian juga tadi strateginya juga Bulis sudah menceritakan ya luar biasa sekali. Nah, untuk rencana Bulis yang akan Bulis lakukan ini, kira-kira ini butuh waktunya untuk perubahan ini nantinya ada berapa lama nih Bulis untuk menjalankan rencananya ini? iya Bu Wisti. Ini kan proses perubahan tingkah laku gitu ya. Itu Nah, kan ya, menurut saya tidak bisa begitu kita minta langsung berubah. Ini kan butuh ya. proses panjang untuk merubah perilaku dari anak tersebut. Ya, mungkin segera akan saya lakukan. Jadi ini kan anak-anak sudah selesai pas. Nah, Hmm. nanti setelah saya agak longgar waktu pengolahan nilai, anak tidak ada kegiatan, nanti saya coba ambil apa panggil dari tadi yang saya sampaikan untuk mencoba menggali informasinya. Dan untuk keberhasilannya tadi saya sampaikan butuh proses dan panjang gitu. Ya, paling tidak sudah diawali dulu dari tadi menggali informasi. Seperti itu, Bu Dari Wisti. untuk mengubah sifat itu, karakter anak yang seperti itu semua butuh proses ya Bu ya. Ya Jadi tidak. betul, nggak bisa langsung. Oke. Nah, ini kalau melihat dari nanti perubahan anak ini, Bulis bisa
bercerita nih, bagaimana kira-kira ukuran keberhasilan menurut Bulis ini. Ukuran keberhasilan dalam rencana Bulis ini bisa Bulis deskripsikan bagaimana Bulis? Iya, Bu. Jadi, kalau menurut saya ketika apa yang saya rencanakan berhasil, tadi paling tidak ada satu ya perubahan tingkah laku. Meskipun kecil gitu, tadi dari tidak ada respon indera, nanti bisa dia merespon indera, jadi mau melihat ke kita. Kemudian ketika kita ajak senyum, dia sudah mulai mau senyum misalnya. Pagi hari salaman di gerbang, dia sudah mau salaman dengan Bapak Ibu guru, itu sudah saya anggap sebagai keberhasilan. Sebelum nanti ke keberhasilan yang lebih lagi ketika dia mau membuka suaranya seperti itu, Bu Komunikasi Kristi. ya, Bu. Komunikasi, betul. Paling tidak itu dulu. Iya, sudah luar biasa menunjukkan jika ada perubahan seperti itu dari perilakunya, hal yang kecil pun itu sudah menjadi suatu yang ini ya Bu, keberhasilan dalam meskipun Iya, itu kecil nanti keberhasilan dalam rencana yang Bulis sudah rancang ya. Nah, iya betul. kemudian untuk itu komitmen dari Bulis ini gimana dalam merencanakan aksinya tadi? Uh, Bulis mungkin punya komitmen bagaimana nih terhadap rencana? Oke, komitmen ya mestinya saya tidak hanya mencoba sekali dua kali ya Bu Wisti. Itu Oke, saya iya. harus mencoba komunikasi paling tidak dengan anaknya dulu lah. Komunikasi dengan anak itu intens ya. Sekali dua kali mungkin belum ada perubahan, saya coba terus gitu. Itu mudah-mudahan ketika saya coba intens tadi yang saya harapkan bisa terpenuhi seperti itu Bu Wisti. Oke, dengan adanya komitmen dari Bulis nanti ini rencananya bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bulis. Nah, kemudian kira-kira nih Bulis untuk menjaga komitmen dari Bulis ini kira-kira ada yang bisa terlibat membantu dalam merancangkan aksinya Bulis ini? Ya, tentunya seperti tadi yang saya sampaikan Bu Wisti, saya tidak bisa sendirian. Ya, saya Iya. butuh banyak teman-teman. Nah, ada tadi yang jelas dari teman kelasnya, dari Bapak Ibu guru secara umum atau BK dan tentu orang tua ini juga sangat penting juga dan semua dari komponen yang ada di kelas di sekolah maupun yang jelas komunikasi tadi dengan orang tua itu yang penting juga kan yang tahu latar belakang masalah atau memang dari dulu atau mungkin dulunya ceria terus seperti itu kita kan tidak tahu seperti Iya. itu jadi butuh banyak uh, yang mendukung saya supaya bisa berhasil seperti itu. Hmm, baik, luar biasa sekali ya. Apa yang Bulis ada permasalahan tadi, kemudian apa solusi-solusi yang Bulis tadi ungkapkan, tinggal aksinya nanti ya Bulis sudah luar biasa sekali. Nah, ini kira-kira bagaimana nih Bulis, tanggapan Bulis ini terhadap percakapan kita tadi, diskusi kita tadi, bagaimana nih rasanya setelah kita ngobrol panjang lebar nih, bagaimana Bu? Ya, terima kasih sekali nih Bu Isti. Paling tidak setelah kita ngobrol, beban saya menjadi lebih ringan lah. Saya bisa bercerita, berbagi apa namanya ya. Meskipun tadi dari pancingan-pancingan yang Bu Isti berikan, oh iya akhirnya muncul ide-ide saya bagaimana sih supaya saya bisa mengatasi ketika ada anak yang mempunyai permasalahan seperti itu. Harapan saya sih mudah-mudahan hasil yang kita obrolkan nanti saya benar-benar bisa melihat ada perubahan pada anak tersebut, Bu Isti. Bisa juga untuk pembelajaran kita bersama ya Bu. Ternyata memang di semua eh, karakter anak itu unik-unik ya. Seperti itu bisa nanti juga solusi ini bisa diterapkan oleh teman-teman yang lain dan juga untuk saya sendiri juga Bu. Terima kasih untuk perbincangan kita pagi hari ini Bu Lis. Banyak apa ide-ide yang muncul dari Bu Lis luar biasa sekali. Terima Yang kasih Bu terima Lis. kasih. Ya, terima kasih Bu Wisti yang sudah memberikan waktu untuk saya Sama-sama. berbagi. Ya. Yeay. Assalamualaikum Bu Wisti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Oke. sudah, Bu Isti, Ya, coachingnya. Bu Oke, Puput. luar biasa. Baik, setelah saya memperhatikan proses coaching antara Bu Wisti dengan Bu Listio, Bu Wisti saya ingin bertanya, kira-kira tadi selama coaching, Bu Wisti sudah melakukan hal apa dalam pengembangan indikator yang ingin Ibu kembangkan tadi? Oke, terima kasih nih Bu Puput. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Lis dan saya sudah menerapkan kompetensi dari coaching tadi, di mana ada 3 yaitu hadir penuh, ya kehadiran penuh. Kemudian saya sudah mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini saya sudah melakukannya, Bu. Oke, baik Bu Wisti. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sesuai dengan kompetensi yang Ibu Isti kembangkan lebih spesifik begitu ya Bu, yaitu apa tadi Bu Isti? Mendengarkan aktif ya, Bu. Mendengarkan aktif, betul sekali. Mendengarkan aktif di sini tadi sudah Ibu Wisti lakukan dengan baik sesuai indikator yang sudah Ibu Wisti sampaikan di awal, bahwa Bu Wisti tidak memberikan solusi, berusaha tidak masuk ke dalam permasalahan yang Ibu Wisti lakukan. Begitu ya Bu. Bu Lis punya masalah, Bu Wisti tidak memberikan solusi, melainkan menuntun, menstimulus Bu Listio agar menemukan solusinya sendiri. Begitu ya Bu Isti. Ya, Nah, benar. Bu Isti kira-kira selain kompetensi mendengarkan aktif, Bu Isti ingin meningkatkan kompetensi apa lagi Bu Isti? Baik, Bu Bobot, untuk kompetensi coach yang ingin saya lebih tingkatkan lagi, yaitu sebagai ini mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Bobot, karena untuk menggali apa solusi-solusi dari coach itu butuh dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, ini ingin ingin saya lebih kembangkan lagi bagaimana bisa memancing coach untuk mengeluarkan ide-idenya dan kompetensi yang coach miliki, Bu Puput. Seperti itu. Terima kasih luar biasa Bu Wisti, Bu Listio pada coaching pada siang hari ini. Kita sudahi dulu ya. Ibu-ibu, Terima kasih, Bu Puput. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.